kelas 2. Perkenalkan, nama kakak Zanu Syifa. Kalian bisa panggil dengan nama Kak Syifa. Pada video ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian kalian ya. Nah, sudahkah kalian siap semua? Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini kita akan bahas kisi-kisi kelas 2 tema 7 tentang tema kebersamaan. Nah, tujuan dari video ini yakni untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan ujian. Kalian simak baik-baik ya. Mata pelajaran yang termuat pada pembahasan kisi-kisi kali ini ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SPDP, dan PJOK. Kakak akan menjelaskan kepada kalian dengan urut sesuai dari kompetensi dasarnya, kemudian indikator soal yang akan keluar, dan jawaban yang sesuai dengan indikator soalnya. Setiap soal yang dijawab dengan benar akan mendapatkan skor 1. Indikator soalnya berbentuk pilihan ganda ya. Baik, kita mulai pembahasannya dari mata pelajaran yang pertama ya, yakni PPKN atau Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Kompetensi dasarnya 3.3 mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Nah, kemudian indikator soal yang akan keluar yakni soal nomor 1, siswa dapat memahami sikap kebersamaan terhadap teman di tempat bermain. Kemudian soal nomor 2, siswa dapat mengidentifikasi tentang sikap terhadap anggota keluarga yang memiliki perbedaan kesukaan. Kemudian nomor 3, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Kemudian nomor 4, siswa dapat mengidentifikasi tentang sikap terhadap teman yang berbeda daerah atau suku di tempat wisata. Kemudian yang soal nomor 5, siswa dapat memahami keberagaman karakteristik keagamaan di rumah. Oke, kita bahas soal yang pertama ya, yakni memahami sikap kebersamaan terhadap teman di tempat bermain. Nah, ini kakak akan bacakan cerita pada buku kalian tematik dengan judul kebersamaan di tempat bermain. Setiap siswa memiliki teman. Siti memiliki teman di sekolah dan di rumah. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain. Di sekolah, Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Mereka bermain saat jam istirahat. Di rumah, Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah. Halaman, lapangan, dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Nah, dari cerita di atas kita dapat memahami sikap kebersamaan kita terhadap teman di tempat bermain, yakni kita bersama-sama tidak saling membeda-bedakan, entah itu daerah, suku, agama, dan budaya. Kita bermainnya harus bersama-sama, tidak boleh membeda-bedakan. Baik, selanjutnya kita bahas soal kedua ya, tentang mengidentifikasi sikap terhadap keluarga yang memiliki perbedaan kesukaan. Nah, ini terdapat cerita silaturahmi keluarga. Kakak bacakan ya. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang diberi warna putih, ada yang diberi warna hijau, dan ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Nah, dari cerita di atas kita dapat melihat ya, ibu ini membuat kue puding dengan warna yang berbeda-beda karena setiap anggota keluarga memiliki perbedaan kesukaan. Nah,
Dari sikap ibu yang baik dan benar, kita dapat mencontoh cara mengatasi perbedaan di dalam keluarga. Salah satunya dengan saling menghormati setiap perbedaan yang ada di dalam keluarga. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya soal nomor 3 menjelaskan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah dengan tepat. Nah, ini ada cerita tentang kebersamaan di sekolah, akan kakak ceritakan ya. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 1. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, dari cerita di atas kita dapat simpulkan bahwa terdapat jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah, yakni terdapat anggota atau anak kelas 2 yang memiliki daerah-daerah yang berbeda, kemudian memiliki suku-suku yang berbeda, dan kemudian memiliki agama yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita bahas soal nomor 4 tentang mengidentifikasi sikap terhadap teman yang berbeda daerah atau suku di tempat wisata. Nah, ini terdapat cerita dengan judul Menyapa Pengunjung, akan kakak ceritakan ya. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Daria, ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep, ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko, ia berasal dari Solo. Dan Edo berkenalan dengan Madin, ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Nah, dari cerita di atas tadi kita dapat simpulkan bahwa sikap kita ketika bertemu dengan teman yang memiliki daerah atau suku yang berbeda, yakni pertama, kita saling menyapa dengan ramah dan sopan. Kemudian yang kedua, jika kita belum kenal, kita bisa nih saling berkenalan satu sama lain. Dan yang ketiga, saling menghormati setiap perbedaan. Seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas soal nomor 5, memahami keberagaman karakteristik kegiatan keagamaan di rumah. Nah, ini terdapat kegiatan keagamaan bersama keluarga. Kakak ceritakan ya. Siti mengaji bersama keluarga. Edo merayakan hari Natal bersama keluarga. Beni merayakan hari Sabtu Suci bersama keluarga. Dayu merayakan hari raya Nyepi bersama keluarga. Lina merayakan hari raya Waisak bersama keluarga. Dan Lani merayakan tahun baru Imlek bersama keluarga. Nah, kalian bisa lihat ya, terdapat banyak kegiatan hari raya di dalam keluarga. Di setiap agama berbeda-beda ya. Nah, kemudian ada pun kegiatan keagamaan yang berbeda-beda. Nah, dari kegiatan keagamaan yang berbeda-beda tersebut, sikap yang perlu ditanamkan adalah toleransi antar umat beragama, kemudian saling menghormati dan saling tolong menolong. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita bahas mata pelajaran yang kedua, yakni bahasa Indonesia. Nah, kompetensi dasarnya 3.8 menggali informasi dari dongeng, binatang atau fabel tentang sikap hidup rukun dari teks lisan ataupun tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian 3.9 menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. Nah, selanjutnya indikator soal yang akan keluar yakni nomor 6. Soal 6, siswa dapat memahami isi dongeng tentang sikap rukun dari teks lisan dan tulisan tangan dengan tepat. Kemudian nomor 7, siswa dapat menyebutkan tokoh yang ada dalam sebuah dongeng dari teks lisan atau tulisan tangan dengan tepat. Kemudian nomor 8, siswa dapat menyebutkan sifat tokoh yang terdapat dalam sebuah dongeng dari teks lisan atau tulisan tangan dengan baik. Kemudian nomor 9, siswa dapat menyebutkan kata sapaan
sifat baik tokoh yang dapat teladani dari teks lisan dan tulisan tangan dengan baik. Baik, kita bahas ya soal nomor 6, memahami isi dongeng tentang sikap rukun dari teks lisan dan tulisan tangan yang tepat atau baik. Nah, ini kakak sediakan 3 dongeng, ya ini dengan judul kecerdikan menumbuhkan kebaikan, kemudian bebek selalu hidup rukun, dan sang kancil dan cicak badung. Nah, pada dongeng yang pertama, kecerdikan menumbuhkan kebaikan, pada cerita tersebut dikisahkan seorang tikus mengelabui ular yang ingin memakannya dengan cara ia menjelaskan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, karena dengan hidup bersama kita bisa saling membantu mencari makanan. Nah, kita bisa kecerdikan tikus ini membuat ular tidak jadi memakannya dan mereka saling hidup rukun. Nah, kemudian pada cerita yang kedua, bebek selalu hidup rukun. Pada cerita tersebut dikisahkan sekelompok bebek selalu bersama-sama sepanjang hari. Mereka selalu hidup rukun, tidak pernah bertengkar, meskipun cerpelai mencoba untuk menghasut bebek tetap saja sia-sia karena mereka saling mempercayai satu sama lain. Nah, bisa dilihat bahwa bebek ini selalu hidup rukun karena tidak pernah bertengkar dan saling mempercayai satu sama lain. Kemudian pada cerita yang ketiga, sang kancil dan cicak badung. Pada cerita tersebut dikisahkan sang kancil dan sekelompok semut menyusun rencana untuk cicak yang selalu mencuri makanannya. Tanpa diduga oleh semut, ternyata kancil menyusun rencana bijaksana, bukan rencana balas dendam. Karena kejahatan tidak selalu dibalas dengan kejahatan. Akhirnya cicak ya badung itu tidak mencuri makanan lagi dan semut terharu dengan rencana yang dibuat oleh kancil. Kemudian soal nomor 7 menyebutkan tokoh yang ada dalam sebuah dongeng dari teks lisan dan tulisan tangan dengan baik. Nah, ini terdapat 3 dongeng ya yang kakak sebutkan. Yang pertama, kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, pada dongeng tersebut tokohnya yakni ular dan tikus pasir. Kemudian dongeng yang kedua, bebek selalu hidup rukun. Nah, tokohnya yakni bebek dan cerpelai. Kemudian dongeng yang ketiga, sang kancil dan cicak badung. Tokohnya yakni ada sang kancil, ada sekelompok semut, dan ada cicak badung. Nah, itu ya. Kemudian soal nomor 8 menyebutkan sifat tokoh yang ada dalam sebuah dongeng dari teks lisan dan tulisan tangan dengan baik. Nah, tadi ada 3 dongeng, terdapat beberapa sifat ya. Misalnya pada dongeng yang pertama, kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, pada sifat si tikus, sifatnya yakni cerdik, sedangkan ular memiliki sifat yang pemarah. Dia selalu marah kepada tikus, seperti itu ya. Kemudian pada dongeng yang kedua, bebek selalu hidup rukun. Ada bebek memiliki sifat yang rukun, baik, dan saling mempercayai satu sama lain, sedangkan cerpelai memiliki sifat yang jahat. Kemudian dongeng yang ketiga, sang kancil dan cicak badung. Kancil memiliki sifat yang cerdik dan bijaksana. Kemudian semut memiliki sifat yang baik dan cicak memiliki sifat yang sangat badung karena mencuri makanan. Kemudian pada soal nomor 9 menyebutkan kata sapaan dari penggalan dongeng dari teks lisan dan tulisan tangan yang baik. Nah, adik-adik coba kalian ingat cerita dongeng Kiki dan Kiku. Nah, pada cerita tersebut terdapat kata sapaan. Nah, kalian simak ya. Kiki, selamat pagi matahari yang baik. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kata sapaan matahari yang baik. Selanjutnya, matahari. Selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Nah, pada kalimat tadi kata sapaannya adalah Kiki. Nah, selanjutnya Kiki. Kiku,
pernahkah engkau makan cacing? Nah, tanya Kiki pada suatu hari. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kata sapaannya yakni Kiku. Seperti itu ya Dedek, paham ya? Baik, selanjutnya soal nomor 10 menyebutkan sifat baik tokoh yang dapat kita teladani dari dongeng, teks lisan, dan tulisan tangan yang baik. Nah, pada dongeng pertama, kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Pada dongeng tersebut, kita bisa lihat sifat tikus yang cerdik dan baik dapat kita teladani, yakni bahwa kita tidak dapat hidup sendiri. Dengan hidup bersama-sama, kita dapat saling membantu. Kemudian, pada dongeng yang kedua, bebek selalu hidup rukun. Pada dongeng tersebut kita bisa lihat sifat baik bebek yang rukun, tidak bertengkar dan saling mempercayai satu sama lain dapat kita teladani bahwa kita harus saling hidup rukun, tidak saling bertengkar dan saling mempercayai. Kemudian pada dongeng yang ketiga, Sang Kancil dan Cicak Badung. Pada dongeng tersebut kita bisa lihat sifat baik dan bijaksananya Kancil yang tidak membalas dendam dapat kita teladani, yakni bahwa kita tidak boleh saling membalas dendam. Alangkah baiknya kita membantu menyadarkan teman yang jahat dengan kebaikan. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita bahas mata pelajaran yang ketiga, matematika. Kompetensi dasar 3.7 menjelaskan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikator soal yang akan keluar yakni nomor 11, siswa dapat menentukan pecahan 1/3 menggunakan benda konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Soal nomor 12, siswa dapat menjelaskan pecahan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian, soal nomor 13, siswa dapat menjelaskan pecahan 1/3 dari gambar yang disajikan. Soal nomor 14, siswa dapat menjelaskan pecahan 1/3 menggunakan soal cerita konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan soal nomor 15, siswa dapat membandingkan nilai pecahan menggunakan gambar konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Soal nomor 1, menentukan pecahan 1/3 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, ini terdapat sebuah puding ya. Satu puding ini dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Satu potongnya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1/3 dapat dibaca, 1/3 itu tadi dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, potongannya harus sama besar ya adik-adik. Jika potongannya tidak sama besar, maka tidak termasuk pecahan 1/3. Jadi harus sama besar. Jadi satu puding itu dipotong sebanyak 3 kali dengan sama besar, maka pecahannya menjadi 1/3 atau 1/3. Seperti itu ya. Kemudian jelaskan pecahan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terdapat pizza terbagi sama rata menjadi 4 bagian, sehingga setiap hasil bagiannya termasuk pecahan 1/4. Nah, 1/4 dapat dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, seperti itu ya. Jadi ini pada gambarnya ini terdapat satu pizza dibagi menjadi 4 bagian yang jelas harus sama rata. Nah, setiap bagiannya bisa disebut 1/4 atau 1/4. Seperti itu ya. Kemudian menjelaskan pecahan 1/2 dari gambar yang disajikan. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ini ada gambar satu donat. Nah, donat ini dibagi menjadi 2 bagian harus sama rata. Setiap bagiannya disebut pecahan 1/2. Nah, 1/2 bisa disebut 1/2 ataupun setengah. Kemudian soal selanjutnya ini ada ayah Siti memelihara burung. Ada seekor jantan dan ada seekor betina. Banyak burung dalam sangkar ada 2. Itu ada 2 ya burungnya. Kemudian banyak burung jantan dapat
nyatakan sebagai pecahan, yakni, nah tadi kan disangka burungnya ada 2. Nah, burung jantannya ada berapa adik-adik? Ada 1 kan? Nah, maka pecahannya disebut 1/2 atau setengah. Seperti itu ya. Selanjutnya menjelaskan pecahan 1/3 menggunakan soal cerita konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, ini ada soal cerita nomor 1. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik. Nah, berapa itu bagiannya? Nah, jika Siti memotong satu kertas menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap bagiannya disebut 1/3. Nah, kemudian soal nomor 2, Siti ingin membagi sebuah kue, masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Nah, ini jadi berapa? Jika Siti memiliki sebuah kue dibagi sebesar 1/3, maka kue tersebut dibagi sebanyak 3 kali bagian. Seperti itu ya. Selanjutnya soal nomor 3, ayam jantan, ayam betina, dan elang sedang berkumpul bersama. Banyak hewan tersebut adalah ada titik-titik. Banyak elang dapat dinyatakan sebagai pecahan titik-titik. Nah, ada ayam jantan, ada ayam betina, dan ada elang. Banyak hewannya ada berapa adik? Ada 3. Kemudian banyak elang dapat dinyatakan sebagai pecahan, yakni elangnya ada berapa? 1. Nah, semuanya ada berapa hewan? 3. Maka pecahannya disebut 1/3. Seperti itu ya. Selanjutnya membandingkan nilai pecahan menggunakan gambar konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, kita coba membandingkan pecahan-pecahan ya. Tadi kan ada 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, pada gambar ini kalian bisa lihat adik-adik terdapat banyak siswa ya ini. Banyaknya siswa laki-laki pada kumpulan siswa berikut sesuaikan dengan nilai pecahannya. Nah, kita mulai pada kotak yang pertama. Nah, ini terdapat berapa siswa? Ada 3. Nah, laki-lakinya ada berapa ini? Hanya ada 1, maka bagiannya adalah 1/3. Kemudian kotak yang kedua, ini terdapat berapa siswa? Terdapat 4 siswa. Kemudian laki-lakinya terdapat 1, maka pecahannya yang sesuai adalah 1/4. Kemudian kotak yang ketiga terdapat 2 siswa. Nah, 2 siswa ini laki-lakinya hanya 1, maka pecahan yang sesuai adalah 1/2. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya ini kita coba lagi pasangkan pecahan pada gambar yang sesuai. Nyatakan pecahan yang menyatakan banyaknya burung kuning dari kawanan burung berikut ini. Nah, ini terdapat banyak sekali ya burungnya. Nah, kita coba menyatakan pecahan menyesuaikan burung yang kuning. Kita coba yang gambar yang pertama, itu ada 4 burung ya. Nah, burung yang warna kuning ada berapa? Itu hanya ada 1, maka pecahannya yakni 1/4. Kemudian gambar yang kedua ada 2 burung. Nah, 2 burung ini yang berwarna kuning hanya 1 burung, maka pecahannya 1/2. Kemudian gambar yang ketiga ada 5 burung. Nah, burungnya tidak ada yang berwarna kuning ya, ini semuanya berwarna orange. Kemudian gambar selanjutnya ada 3 burung. Nah, 3 burung ini yang berwarna kuning hanya ada 1, yaitu maka pecahannya 1/3. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke mata pelajaran yang keempat, SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Kompetensi dasarnya 3.1,
mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Kemudian 3.2 mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Kemudian 3.3 mengenal gerak keseharian dalam dan alam dalam tari. Kemudian 3.4 mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Indikator soal yang akan keluar yakni soal nomor 16, siswa dapat mengenal ciri-ciri karya imajinatif 3 dimensi dengan benar. Kemudian soal nomor 17, siswa dapat memahami arti gerak bagian anggota tubuh yang teratur dan berirama dengan tepat. Nomor 18, siswa dapat memberikan contoh kuat lemah bunyi pada lagu dengan tepat melalui anggota tubuh. Nomor 19, siswa dapat menjelaskan gambar gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian dengan tepat. Kemudian nomor 20, siswa dapat menyebutkan alat yang digunakan untuk membuat karya imajinatif 2 dimensi dengan tepat. Selanjutnya soal nomor 16, mengenal ciri-ciri karya imajinatif 3 dimensi dengan benar. Nah, ciri-ciri karya imajinatif ini adalah mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian dapat dinikmati dari sudut pandang mana saja dan menempati ruang. Kemudian soal nomor 17, memahami arti gerak bagian anggota tubuh yang teratur dan berirama dengan tepat. Nah, arti bagian dari anggota tubuh yang teratur dan berirama adalah anggota tubuh yang bergerak secara teratur dan menyesuaikan irama. Nah, iramanya ini bisa ketukan, hitungan, dan musik. Kemudian soal nomor 18, memberikan contoh kuat lemah bunyi pada lagu dengan tepat melalui anggota tubuh. Nah, kalian bisa lihat ya gambarnya adik-adik. Ini terdapat beberapa irama yang digabungkan. Misalnya irama dari kentungan dari tongkat kayu yang dipukul. Nah, itu kan ada yang bunyinya tong dan ada yang bunyinya tek. Yang kuat bunyinya tong dan yang lemah itu bunyinya tek. Kemudian ada juga, kalian juga bisa lihat terdapat irama memukul meja dan tepuk tangan. Itu ada yang memukulnya berbunyi duk dan ada yang tepuk tangan dengan bunyi prok. Yang kuat bunyinya duk dan yang lemah bunyinya prok. Nah, dari lemah dan kuat ini kalian bisa coba dengan lagu cicak-cicak di dinding ya. Kalian coba di rumah. Kemudian soal nomor 19, menjelaskan gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian dengan tepat. Nah, ini ada gerak dasar tarian kijang. Yang pertama, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Tangannya di kepala seperti tanduk, kemudian pandangan lurus ke depan. Selanjutnya, melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus dan jari membuka. Posisi badannya membungkuk. Kalian bisa lihat gambarnya ya di sampingnya. Kemudian yang ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan ke kiri. Posisi kaki jongkok seperti pada gambar tersebut. Nah, kalian bisa pelajari gerakan tarian kijang. Selanjutnya soal nomor 20, menyebutkan alat yang digunakan untuk membuat karya imajinatif 2 dimensi dengan tepat. Nah, karya imajinatif 2 dimensi ini bisa berupa gambar atau lukisan. Nah, ini kakak contohkan pada gambar. Menggambar. Langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, lakukan pengamatan atau observasi. Yang ketiga, buatlah sketsa gambar. Dan yang keempat, berilah warna. Nah, alat dan bahannya apa saja sih dalam menggambar ini? Yakni ada pensil, krayon, dan penghapus. Bisa kalian juga tambahkan dengan alat-alat yang lainnya. Nanti soalnya akan mirip seperti itu ya. Ada alat-alat dan kalian bisa menentukan ini akan membuat apa. Nah, jika alat-alatnya
pensil, krayon, dan penghapus, maka karya imajinatif dua dimensinya yakni gambar atau menggambar. Baik, selanjutnya pelajaran yang keempat, PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Kompetensi dasarnya 3.7, memahami prosedur penggunaan gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. Indikator soal yang akan keluar yakni soal 21, siswa dapat menyebutkan contoh gerak non-lokomotor. Nomor 22, siswa dapat menyebutkan manfaat dari pemanasan. Nomor 23, siswa dapat menyebutkan contoh aktivitas di dalam air. Nomor 24, siswa dapat menyebutkan cara menjaga keselamatan dalam aktivitas di dalam air. Dan nomor 25, siswa dapat menyebutkan aktivitas gerakan di dalam air. Baik, kita bahas soal nomor 21, menyebutkan contoh gerak non-lokomotor. Nah, kita ketahui dulu ya, gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Nah, contohnya apa saja sih? Ini ada memutar, menggeleng, membungkuk, dan mengayun. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 22 menyebutkan manfaat dari gerakan pemanasan. Nah, manfaat melakukan pemanasan atau warm up sebelum memulai aktivitas olahraga adalah membuat suhu badan atau suhu tubuh menjadi lebih hangat, memperlancar aliran darah melalui otot-otot aktif di tubuh kita, meningkatkan detak jantung sehingga dapat mempersiapkan jantung dan pembuluh darah untuk pekerjaan yang lebih berat atau melakukan olahraga. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 23 menyebutkan contoh aktivitas di dalam air. Nah, contohnya banyak sekali nih. Ini kakak sebutkan ya. 1. Bermain menjaring ikan. 2. Bermain penguin dan singa laut. 3. Bermain pipa sumur. 4. Permainan pushball. Kemudian nomor 5, bermain bola estafet. Nomor 6, bermain kipas angin di air. Kemudian nomor 7, bermain bola tangan air. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 24 menyebutkan cara menjaga keselamatan dalam aktivitas di dalam air. Nah, cara menjaga keselamatan diri kita dan orang lain yakni pertama, melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tubuh kita tidak kram di dalam air atau saat sedang berenang. Kemudian, mempelajari kemampuan berenang dengan baik. Harus bisa ya, jika belum bisa berenang maka kalian bisa di air yang cukup dangkal saja. Kemudian jangan bergerak sendiri, hendaklah berenang bersama orang lain. Dan yang keempat, mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di kolam renang atau pantai. Jadi kalian harus mematuhi apa saja aturan yang ada di dalam air, misalnya di kolam renang atau di pantai. Seperti itu ya. Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 25 menyebutkan aktivitas gerakan di dalam air. Nah, tadi kan contoh aktivitasnya. Nah, ini aktivitas gerakannya yang ada di dalam air, yakni ada berjalan di dalam air, berlari di dalam air, memutar dan menekuk di dalam air, dan lempar tangkap di dalam air. Nah, lempar tangkapnya ini misalnya lempar tangkap bola. Seperti itu ya. Baik, kita sudah selesai membahas semua ya kisi-kisi setiap mata pelajarannya. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pahamkah kalian dengan penjelasan kisi-kisi yang tadi kakak jelaskan. Nah, berikut link evaluasi dengan bermain kuis Kahoot yang kakak buatkan. Nah, kuis Kahoot ini berbentuk permainan ya, bisa kalian kerjakan. Jadi ada
10 soal kuis yang harus dikerjakan. Batas pengerjaannya Minggu 30 Mei 2021. Ini soal kuisnya gampang-gampang kok, jadi kalian coba kerjakan ya. Kemudian adapun langkah-langkah bermain kuis Kahoot, ya, pertama klik link tersebut maka kalian akan masuk di Kahoot. Yang kedua, masukkan nama kalian ya, cukup nama pendek saja. Yang ketiga, klik go untuk memulai bermain. Yang keempat, kerjakan kuisnya sesuai dengan pemahaman kalian. Jadi harus sesuai dengan pemahaman kalian, tidak boleh mencontek atau tidak jujur ya, agar kakak bisa mengevaluasi dengan benar. Kemudian yang kelima, ada 10 soal kuis yang harus dikerjakan. Dan yang keenam, semoga beruntung, selamat mengerjakan. Baik, video kali ini sudah kita tuntaskan pembahasan kisi-kisi tema 7 kebersamaan. Kakak ucapkan terima kasih. Jika ada yang ditanyakan pada penjelasan kakak di video ini, kalian bisa hubungi email kakak@uzanusyifa@gmail.com atau langsung melalui WA kakak ya, via chat. Cukup sekian pembahasan kisi-kisi pada video kali ini. Semoga kalian paham semua ya dengan penjelasan kakak, dan pastinya yang tadi kakak jelaskan akan keluar pada ujian kalian besok. Semoga ujian kalian besok dapat berjalan dengan lancar. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.